Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Jika sebelumnya kita belajar tentang Perancisnya. Nah, sebelum belajar bahasa Perancis, kita harus mengenal dulu negara Perancis ya dan sejarahnya. Kalau dalam bahasa Perancis, negara Perancis itu namanya La France ya. Kalau kita namanya Perancis ya, yang tahu ya biasanya sering lihat tim sepak bolanya. Nah, kita harus belajar sejarah dulu, sejarah Perancis, yaitu sejak membentang dari zaman kuno melalui periode monarki absolut yang dulunya ya, yang kuat terutama di zaman Louis XIV ya, hingga revolusi Prancis tahun 1789 yang mengubah tatanan sosial politik menjadi republik. Jadi negara Prancis ini sebelumnya adalah monarki kerajaan ya, seperti Inggris ya. Tapi karena ada revolusi Prancis ya, yang diperakasai di era Napoleon Bonaparte, itu terjadi konflik pada abad 20 Perang Dunia abad ke-20 Perang Dunia ya, dan kini berdiri sebagai republik kelima yang stabil. Berikut ini adalah ringkasan tahapan Prancis ya dalam sejarahnya, yaitu pertama masa kuno dan abad pertengahan. Wilayah ini dikenal sebagai Galia, dihuni suku Celt, dikuasai Romawi sebelum menjadi kerajaan Franks. Dinasti Capetia mulai 987 Masehi, memulai penyatuan wilayah menjadi kerajaan. Nah, itu yang saya ketahui ya, dan pernah berkunjung ke Prancis. Banyak peninggalan-peninggalannya, Colosseum Roma itu ya, peninggalan zaman batu banyak di Prancis ya. Nah, masa selanjutnya itu monarki absolut abad ke-16 sampai 18. Prancis menjadi kekuatan dominan di bawah Louis XIV atau Raja Matahari ya, atau Le Roi de Soleil ya, itu ya, de Soleil. Namun pemborosan keuangan menyebabkan krisis itu ya. Kalau kamu tahu cerita tentang Mario Antoinette yang orangnya royal ya, itu ya. Di Indonesia pernah ada dengar lagunya Borju ya, kaum borjuis ya. Lo borju, gue borju. Nah, itu ya. Dan pada tahun 1789 ada revolusi Prancis, rakyat menggulingkan monarki absolut karena ketimpangan sosial dan krisis ekonomi, menandai lahirnya prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Nah, itu yang simbolnya liberté, égalité, fraternité. Nah, itu ya. Dan era Napoleon dan kekaisaran Napoleon Bonaparte yang mengambil alih kekuasaan pada 1799 mendirikan kekaisaran Prancis dan memperluas pengaruhnya di Eropa sebelum dikalahkan pada 1815. Prancis modern setelah abad 19 yang tidak stabil, pergantian antara republik dan kekaisaran Prancis menjadi republik kelima pada 1959 yang saat ini aktif sebagai kekuatan politik dan budaya global. Kekayaan budaya seni dan sejarahnya menjadikan Prancis salah satu negara paling berpengaruh di Eropa dan dunia hingga saat ini, dengan mode-modenya termasuk le football, sepak bola, le parfum, apalagi ya, rotinya, makanan cuisine, boulangerie, ya, patisserie, ya, du pain, ya, itu pokoknya Prancis top lah. Dan tentu saja yang di belakang saya ini adalah La Tour Eiffel, tempat pusat wisata dunia. Banyak warga seluruh dunia berkunjung ke sini, termasuk saya dan yang lain-lainnya ya. Yang mau berkunjung ke Prancis ya silakan aja nanti berkunjung ke sana ya, jika ada uangnya. Si vous avez beaucoup d'argent, vous doivent visiter ya. Kamu harus berkunjung ke La Tour Eiffel ini yang cantik, keren, karena saya tidak pernah berkunjung. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.